Kembali lagi bersama kita di Himapen Mas Let's Talk. Ngobrol yuk. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Teh Ipi, Teh Silvi karena telah datang nih Teh buat mengisi podcast Himapen Mas ini. Sebelum teman-teman perkenalin dulu, saya Haikal Sedrata sebagai anggota Kominfo dan ini Teh Silvi sebagai Denis Ketua Himpunan periode 2024. Ya, penasaran kan sama Teh Silvi? Langsung aja nggak sih kita tanya-tanya. Mungkin bisa ceritain nggak sih Teh, kenapa Teteh bisa terjun ke Himapen Mas dan memutuskan untuk menjadi ketua di Himapen Mas tahun kemarin? Oke, sebenarnya sebelumnya tuh saya tuh sebelumnya emang lumayan aktif di organisasi dari SD, SMP, bahkan SMA. Itu tuh lumayan tertarik lah sama dunia organisasi. Nah, pas tahu ada nama himpunan di kampus, akhirnya kayak coba kali ya, penasaran. Itu kan masih semester 2 ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu saya tuh pengen ngetes nih kira-kira kemampuan saya itu sampai kemana. Setelah saya ada di kepengurusan periode 2023, saya akhirnya penasaran buat coba kali buat mencalonkan diri sebagai ketua himpunan. Kayak gitu sih, jadi mencoba-coba aja awalnya gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah sukses ya Teh? Alhamdulillah sukses. Waktu itu ada hal lain nggak Teh? Selain Teteh suka sama organisasi, selain itu ada nggak dorongan Teteh percaya banget nih kalau misalnya Teteh tuh bisa menjadi ketua? Atau emang gara-gara Teteh cuma sekedar suka aja? Nah, waktu itu tuh sebenarnya awalnya tuh masih setengah-setengah banget. Kayak bisa nggak ya gue buat ada di himpunan sebagai ketuanya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh dukungan dari teman-teman sekitar, dari yang teman-teman yang pernah ada di himpunan 2023, terus dari teman-teman yang bahkan tadinya tuh cuma sebagai mahasiswa aktif aja gitu kan. Ada teman-teman dekat yang memang lu kayaknya bisa lu bakal bisa kalau ada di posisi itu. Dan bahkan saat kayak saya dengar nih si ini mau mencalonkan diri, terus kayaknya lebih baik dia deh dibandingkan saya gitu. Pasti kan ada timbul kayak gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya teman-teman saya tuh selalu support kayak lu ada poin plus kopi di sini dan lu bakal bisa buat ada di posisi itu. Nah, itu jadinya walaupun sebenarnya ya sejujurnya dari orang tua tuh tadinya nggak mendukung. Sejujurnya itu dari orang tua nggak mendukung. Tapi setelah coba ngobrol-ngobrol buat kasih kepercayaan, akhirnya alhamdulillah didukung penuh dengan syarat saya harus jaga kesehatan. Itu aja sih. Berarti intinya dukungan orang tua ya Teh? Betul. Menurut Teteh, pas Teteh menjadi ketua himpunan tahun kemarin, program apa nih yang paling berkesan di hidup Teteh? Kalau buat program sendiri yang paling berkesan ya itu pasti program saya sendiri, yaitu Gebiar PKBM, yang awalnya saya benar-benar nggak pede buat bawa program ini, tapi dengan dukungan dari itu lagi-lagi lingkungan sekitar yang ngasih motivasi, ngasih saran, masukan, itu benar-benar bermanfaat banget. Sampai akhirnya tuh ternyata antusiasnya luar biasa banget, dan bahkan alhamdulillahnya dapat pujian dari pihak-pihak dosen, dari pihak-pihak si PKBM yang hadir gitu. Kayak mereka tuh meminta buat program itu berkelanjutan gitu loh. Jadi gimana caranya program itu bisa terus ada setiap tahunnya, jadi program yang memang tahunan gitu. Itu kayak berkesan banget, kayak ternyata selama ini saya bikin program ini tuh nggak sia-sia hilang gitu aja gitu. Berarti ide awal program Gebiar PKBM itu dari Teteh ya? Iya gitu. Terus dibantuin sama teman-teman di lingkungan. Kira-kira ada nggak Teh tantangan terbesar Teteh selama Teteh menjadi ketua himpunan pada tahun lalu? Kalau buat tantangan ya, pastinya tuh gimana caranya saya bisa konsisten terus, kayak semangatnya tuh terus minimal banget tuh rata lah semangatnya, nggak yang kayak di awal tuh semangat terus di akhirnya tuh melempem gitu, atau enggak lebih baik lagi tuh semakin akhir tuh semakin lebih semangat. Karena jujur pasti nantinya teman-teman pengurus itu secara keseluruhan ya pastinya tuh bakal ngerasa ada yang namanya tuh bosen di pertengahan. Biasanya tuh kayak mulai redup semangatnya. Nah, di situ peran saya sama SC saya gimana caranya
teman-teman himpunan ini bisa lebih semangat lagi kayak gitu. Terus ngejaga apa ya, hubungan baik juga satu sama lain, karena 1 tahun bareng-bareng itu pasti ada aja cekcoknya itu sih. Nah, waktu pas teteh cekcok itu, apakah ada rapat internal buat ngomongin itu atau emang diomongin secara pribadi aja teh? Nah, itu tuh biasanya kita ada tahapannya dulu. Kayak misalkan, kalau emang yang bersangkutannya itu tuh, misalkan ada salah satu anggota yang lapor ke kita, misalkan kayak, teh, si ini kayak gini-gini ke aku gak nyaman, aku gini, aku gitu misalkan. Nah, berarti gimana caranya SC ini bisa jadi penengah di antara mereka, kalau memang si orang ini membutuhkan. Tapi kalau misalkan memang orang ini ternyata bisa menyelesaikan berdua aja, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi yang pertama, jadi kita tuh ada tahapan kayak misalkan, oke, mereka selesaikan sendiri dulu nih, mereka menyanggupi buat menyelesaikan sendiri dulu gitu. Nah, kalau misalkan di tahapan itu ternyata mereka masih ada yang belum bisa dikeluarkan, biasanya tuh orang-orang kayak gitu butuh banget penengah. Nah, si penengah ini tuh harus orang yang mereka percaya dan harus orang yang bisa jadi sisi yang netral gitu. Nah, kalau misalkan pahitnya sampai bener-bener dia nggak bisa banget menyelesaikan gitu, ya udah kita adain forum gitu. Pasti kecil-kecilan dulu, dari forum kecil sampai ke forum besar nantinya kayak gitu. Berarti ada 2 cara ya, maksudnya bisa langsung kalau misalnya emang masalah nggak terlalu besar, dan kalau emang udah masalahnya harus ada penengah, berarti teteh sebagai SC bisa jadi penengah di masalah tersebut ya. Ada nggak sih teh momen lucu atau momen yang bikin teteh sedih selama teteh menjadi ketua himpunan tahun kemarin? Momen lucu dulu deh. Lucu, kayaknya banyak banget deh. Salah satu yang paling lucu sampai ketawa-tawa, sampai kayak wah ini momen paling lucu banget dah. Sebenarnya kalau buat momen lucu ya, jujur banyak banget sih, karena apa ya, mereka tuh seasik itu loh. Karena walaupun emang kita ada harus tugas yang kita selesaikan, tapi di balik itu pun kita ngerasa ada sisi kekeluargaan di mana kita yaudah saling bercanda gitu, saling berbagi cerita, dan bahkan oh ya pernah, sebenarnya ini termasuk sedih juga tapi lucu juga kalau diingat-ingat gitu. Jadi waktu itu kita kelas diskusi. Nah, kelas diskusi itu kita ngebahas soal keluarga. Otomatis kan itu tuh bener-bener menyentuh banget ya, itu menyentuh banget. Dan kebetulan di situ tuh cuman isinya pengurus aja, nggak ada mahasiswa aktif di situ. Nah, akhirnya ya udah kita menceritakan, kita berbagi di situ, dan semuanya nangis bareng-bareng. Bener-bener nangis bareng-bareng. Jadi ada backsoundnya nggak kayak backsound sedihnya? ada yang ngeplay sedih waktu itu. Jadi kan kayak kalau itu benar-benar kita jadi saling tahu, oh ternyata di keluarga orang yang biasa kita lihat ceria banget ternyata punya permasalahannya sendiri juga gitu loh. Jadi di situ kita mulai ngerasa deket. Tapi yang paling ngerasa apa ya, mereka mulai terbuka itu tuh setelah raker sih. Jadi pas raker kan kita memang nginep bareng-bareng kan. Nah di situ tuh kita main ke apa sih, sungai air nggak sih, itu main di situ bareng-bareng, terus kita masak bareng-bareng. Pokoknya tuh bener-bener seru banget sih, nggak akan terlupakan. Iya, waktu itu juga saya raker, saya berenang-renang juga bersama anak-anak Hima yang tahun ini. Ternyata tahun lalu juga begitu. Emang setelah raker tuh baru kebuka semuanya. Kayak nganggap kita tuh semua keluarga, men. Terus, oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, kelas diskusi itu adalah program dari BPH. Jadi itu program yang diasuh oleh Badan Pengurus Harian yang ada di Mapelmas gitu. Tadi kan itu dong momen sedih ya. Tadi itu udah, menurut Teteh udah 2 sekaligus atau ada sedih lain nggak selain itu? Kita tuh paling kalau lagi sedihnya tuh kalau misalkan ini sih, kalau kayak musma. Oh iya, musma memang berat banget ya. Berat banget itu kayak sebenarnya itu kita benar-benar merasa kenyang, benar-benar apa ya? Kita tuh nanti kita ngerjain laporan pertanggungjawaban itu benar-benar bareng-bareng dari sore sampai nginep tuh malam gitu sampai pagi itu di kosannya Taufik itu sekretnya kan. Ya di situ kita nginep bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Pokoknya gimana cara kita benar-benar
ya udah capek bareng-bareng di situ. Nah terus kita persiapan besok Musma. Nah setelah itu tuh kayak ngerasa oh setelah ini kita udah nggak bareng-bareng lagi nih gitu. Ya kita udah punya kehidupan masing-masing, mungkin ada yang lanjut organisasi, ada yang melanjutkan di organisasi luar ataupun kampus kan, ada yang ya udah cuma sebatas kuliah aja, ada yang kerja kayak gitu. Di situ mulai kerasa nih kayak oh masa kita udah selesai ya gitu. Kayak perasaan baru kemarin kita siap hijab, baru kemarin udah seru-seruan, itu bener-bener wah sedih banget. Kayak bahkan kan maksudnya Musma pun kita nggak yang cuma sehari kan, itu bener-bener kita saling nguatin satu sama lain. Itu yang memang momen bener-bener gimana caranya kita nyatu di situ buat selesaikan semuanya bareng-bareng. Karena kan kita mulai bareng-bareng, otomatis kita harus selesaikan semuanya bareng-bareng. Sama saya pengen nanya lagi nih Teh, pas Musma kan jelas dong semua mental pengurus pasti kemungkinan down kan, dan itu butuh penguat lah. Gimana sih cara TIP ini buat nguatin kalau misalnya kita tuh bisa, kita tuh 5 PNMAS yang angkatan tahun tuh bisa buat kelarin semua Musma gitu, kayak Musma, Triwulan segala macam. Gimana cara kita nguatin mereka gitu? Sebenarnya kalau buat nguatin itu untungnya jujur ya saya termasuk tipikal orang cengeng juga. Nah untungnya tuh saya punya SC yang benar-benar mendukung, jadi saling melengkapin. Kalau misalkan emang dirasa saya udah nggak kuat, itu pasti ada yang backup SC saya kayak gitu. Terus jadi nantinya tuh kita tuh udah mulai ngasih semangat tuh dari Triwulan 2. Jadi mereka tuh pasti udah mulai ngerasa down tuh dari Musma, dari Triwulan 2. Mereka udah ngerasa kayak Teh nanti Musma gimana ya, Kang nanti Musma gimana ya, kayak gitu udah kayak gitu kan, udah mikir yang enggak deh gitu kan. Nah dari situ kita udah sedikit-sedikit kasih semangat, kasih motivasi ke mereka kalau nggak apa-apa, Musma itu selagi kalian menyelesaikannya dengan baik pasti hasilnya pun akan baik gitu. Jadi dari situ pun mereka mulai ada rasa percaya diri gitu. Wah benar juga kan TIP kan. Iya kayak gitu. Tuh, itu sebagai pembelajaran buat kita teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngedown, bisa tuh ikutin kata-kata TIP, karena emang kalau misalnya semua tuh harus butuh satu orang aja tuh yang kuat dari segi mental sama segi kekuatan. Buat pengurus PNMAS sekarang nih Teh, ada pesan nggak supaya bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau buat pesan ya, kalau misalkan ada yang pernah dengar yang pasar hijab ada nge-play video, itu saya akan sedikit pesan juga di situ. Nah tapi mungkin di sini saya tambahin juga buat teman-teman semua, selesaikan apa yang udah kalian mulai. Terus tadi balik lagi yang udah saya omongin juga, kalian mulainya bareng-bareng dan harus selesaikan semuanya bareng-bareng juga. Jangan sampai evaluasi tahun kemarin itu diulang lagi, tapi evaluasi tahun kemarin harus jadi pembelajaran buat lebih baik lagi di tahun ini. Dengerin buat pengurus Hima PNMAS sekarang, dengerin TIP, oke? Semuanya jangan lupa dengerin. Pertanyaan terakhir Teh, karena ini juga udah mulai sore dan TIP juga sibuk, satu kata yang bisa Teteh gambarin mengenai Hima PNMAS Teh. Satu kata aja, 2 kata juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini lebih apa ya? Kayaknya udah ciri khas kita sih sebenarnya. Ya, 2 kata ini ya. Ya. Minoritas berkualitas. Minoritas berkualitas. Boleh tahu nggak Teh, kenapa Teteh memilih 2 kata itu? Tapi pernah dengar nggak sih? PNMAS itu minoritas berkualitas. Pernah dengar gitu nggak? Belum pernah dengar. Oh, belum pernah. Cuma dengarnya adaptif, proaktif. Oh, iya. jargonnya ya. Iya. Jadi kenapa minoritas berkualitas? Pasti kalian tuh khususnya himpunan sekarang ya, pasti kalian sering dengar deh. Kok Hima PNMAS cuma segini sih jumlah orangnya? Ya, pernah digituin kan? Ya, itu tuh tapi dibalik itu tuh, dibalik mereka mempertanyakan itu, mereka tuh ada salutnya juga. Kayak kalian dengan proker sebanyak itu, tapi dengan jumlah orang yang bisa dianggap minoritas, kalian bisa tuntas. Wah, iya betul. Gitu. Jadi walaupun kita jumlahnya sedikit, kita minoritas dibandingkan yang lain, tapi percayalah kalau soal kualitas mah nggak main-main. Mantap Gitu. TIP. Jadi jangan malah karena kita sedikit jadi ngedown gitu loh. Jadi harus tunjukin. Ya intinya walaupun kita sedikit tapi kita berkualitas. Mantap.
itu tadi adalah jawaban-jawaban dari Ketua Kepengurusan Hima Penmas tahun 24. Dan terima kasih buat Teh Ipi karena udah datang ke studio yang sangat mantap ini. Mantap banget. Iya. Terus maaf juga Teh karena mungkin tadi banyak suara-suara yang mengganggu kita. Cuman ini jadi bahan evaluasi kita supaya nanti kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Terus kira-kira Teh bisa mau mana nih? Abis ini pulang sih. Langsung pulang ke rumah, nggak ada main-main lagi nih? Nggak, alhamdulillah karena udah dari pagi di sini. Oh. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Kira-kira ada saran lain nggak nih? Siapa yang bakal kita undang ke episode itu selanjutnya? Dan juga dan jangan lupa juga nih tungguin episode-episode menarik selanjutnya, dan jangan lupa selalu berjuang. Jargon kali ya Teh ya? Boleh. Hima Penmas, adaptif, proaktif. Goodbye.